Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada video ini akan menceritakan kisah kesatria perang Uhud. Ialah Tolha bin Ubaidillah, sang burung elang hari Uhud. Beliau ialah Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bin Utsman bin Ka'ab bin Sa'ad. Adalah seorang sahabat Nabi berasal dari suku Quraisy. Tolha radhiyallahu anhu merupakan salah seorang dari 8 orang pertama yang masuk Islam. Tolha adalah seorang pemuda Quraisy. Ia memiliki profesi sebagai saudagar. Meski masih muda, Tolha punya kelebihan dalam strategi berdagang. Ia cerdik dan pintar hingga dapat mengalahkan pedagang lain yang lebih tua darinya. Awal mula Tolha memeluk Islam. Beliau masuk Islam dengan perantara Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika, Tolha dan rombongan pergi ke Syam, di Busrah. Tolha mengalami peristiwa menarik yang mengubah garis hidupnya. Tiba-tiba seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, apakah di antara tuan-tuan ada yang berasal dari kota Mekah?" "Ya, aku penduduk Mekah," sahut Tolha. "Sudah munculkah orang di antara kalian orang bernama Ahmad?" tanyanya. "Ahmad yang mana?" Pendeta itu berkata, "Ahmad bin Abdullah. Bulan ini pasti muncul sebagai nabi penutup para nabi. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri batu-batuan hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, wahai anak muda." Sambut pendeta itu. Ucap pendeta itu begitu membekas di hati Tolha radhiyallahu anhu, hingga tanpa menghiraukan kafilah dagang di pasar, ia langsung pulang ke Mekah. Setibanya di Mekah, ia langsung bertanya kepada keluarganya, "Ada peristiwa apa sepeninggalku?" Ada Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya nabi dan Abu Bakar telah mempercayai dan mengikuti apa yang dikatakannya. Jawab mereka, "Aku kenal Abu Bakar. Ia seorang yang lapang dada, penyayang dan lemah lembut. Ia pedagang yang berbudi tinggi dan teguh. Kami berteman baik, banyak orang menyukai majelisnya karena ia ahli sejarah Quraisy," berkata Tolha radhiyallahu anhu. Setelah itu Tolha langsung pergi mencari Abu Bakar. "Benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya?" "Betul." Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW sejak peristiwa di Gua Hira sampai turunnya ayat pertama. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajak Tolha untuk memeluk Islam. Usai Abu Bakar bercerita, Tolha mengganti cerita tentang pertemuannya dengan pendeta Busrah. Abu Bakar tercengang. Lalu ia mengajak Tolha untuk menemui Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan pendeta Busrah. Di hadapan Rasulullah, Tolha radhiyallahu anhu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tolha hijrah ke Madinah ketika kaum muslimin diperintahkan hijrah. Selanjutnya beliau selalu aktif di setiap peperangan kecuali perang Badar, karena waktu itu Rasul mengutusnya bersama Sa'ad bin Zaid untuk suatu tugas penting keluar Madinah. Alangkah sedih dan perihnya perasaan keduanya kehilangan pahala karena tidak menyertai Rasulullah berjihad dalam peperangan pertama itu. Tetapi Rasulullah telah menenteramkan hati mereka sehingga mereka merasa lega dengan memberitahukan mereka bahwa mereka tetap memperoleh pahala yang sama dengan orang-orang yang berperang. Sekarang tibalah giliran perang Uhud. Orang kafir Quraisy tampil hendak membalaskan dendam atas kekalahannya di perang Badar. Perang dahsyat berlangsung dan banyak korban berjatuhan. Ketika kekalahan telah tampak pada kaum musyrikin, kaum muslimin pun lengah. Mereka meletakkan senjata dan para pemanah turun meninggalkan posisi mereka karena ingin mengumpulkan harta rampasan perang. Ketika kaum muslimin sedang lengah tersebut, pasukan Quraisy menyerang kembali dari belakang hingga berhasil merebut dan menguasai kendali pertempuran. Serangan yang mendadak itu pun mengocar-ngacirkan barisan kaum muslimin. Diceritakan ketika tentara muslim terdesak mundur dan Rasulullah SAW dalam bahaya. Salah satu di antara muhajir yang melindungi Nabi SAW adalah Tolha. Ia berperawakan tinggi kekar. Ia ayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ia melompat ke arah Rasulullah yang tubuhnya berdarah. Dipeluknya beliau dengan tangan kiri dan dadanya. Sementara pedang
yang ada di tangan kanannya ia ayunkan ke arah lawan yang mengelilinginya sebagai laron yang tidak mempedulikan maut. Alhamdulillah Rasulullah selamat. Bila diingatkan tentang perang Uhud, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu teringat pada Tolha radhiyallahu anhu. Ia berkata, perang Uhud adalah harinya Tolha. Pada waktu itu akulah orang pertama yang menjumpai Rasulullah SAW. Ketika melihat aku dan Abu Ubaidah, beliau berkata kepada kami, lihatlah saudaramu ini. Pada waktu itu aku melihat tubuh Tolha terkena lebih dari 70 tikaman atau panah dan jari tangannya putus. Dikiranya Tolha sudah gugur, ternyata masih hidup. Karena itulah gelar syahid yang hidup diberikan Rasulullah. Siapa yang ingin melihat orang yang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematiannya, maka lihatlah Tolha, sabda Rasulullah. Sejak saat itu, bila orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka beliau selalu menyahut, perang itu adalah peperangan Tolha seluruhnya. Aku adalah orang pertama yang mendapati Nabi. Beliau bersabda kepadaku dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tolonglah saudaramu ini, Tolha. Kami menengoknya dan ternyata di sekujur tubuhnya terdapat lebih dari 70 luka tusukan tombak, sobek pedang, dan tacapan panah, dan jari-jari tangannya juga putus, dan kami segera merawat ia dengan baik. Sejak peristiwa Uhud itulah Tolha mendapat julukan burung elang dari Uhud. Tolha orang yang dermawan. Rasulullah memberinya gelar Tolha si baik hati atau si pemurah hati, dan Tolha si dermawan sebagai pujian atas kedermawanannya. Tolha radhiyallahu anhu adalah pedagang besar. Istrinya Suda binti Auf menceritakan kepada kita, suatu hari saya melihat Tolha sedang gelisah. Saya bertanya kepadanya, ada apa dengan kamu? Maka ia menjawab, harta yang ada padaku ini semakin banyak hingga menyusahkanku dan menyempitkanku. Aku pun berkata, tidak ada yang mengkhawatirkan darimu, bagi-bagikan saja. Tolha pun berdiri membagi-bagikan kepada mereka hingga tak tersisa 1 dinar pun. Suatu saat, ketika ia menjual sebidang tanah dengan harga yang tinggi, ia memandangi harta itu, lalu mengalir air matanya. Kemudian berkata, bila seseorang dibebani harta semakin banyak dan tidak tahu apa yang akan terjadi, ini akan mengganggu ketentramannya beribadah kepada Allah. Ia pun memanggil sebagian sahabatnya dan membawa harta itu berkeliling melalui jalan-jalan Madinah dan rumah-rumah, sembari membagikan harta tersebut hingga tak ada yang tersisa meski hanya 1 dinar saja. Wafatnya Tolha radhiyallahu anhu. Pada masa kekhalifahan Utsman, terjadilah fitnah yang besar yang dibuat oleh musuh-musuh Islam, sehingga terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Kekhalifahan pun diteruskan oleh Ali radhiyallahu anhu. Fitnah pun terus membesar hingga terjadi perang Jamal. Perang Jamal adalah pertempuran 2 pasukan, yang satu menuntut bela atas terbunuhnya Utsman dan yang lain pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tolha bin Ubaidillah meninggal dunia terkena panah pada peperangan Jamal ini. Sewaktu terjadi pertempuran Jamal, Tolha berada di barisan di pihak lain dari Ali radhiyallahu anhu. Ketika ia dan Zubair melihat Ammar bin Yasir berada di pihak Ali, mereka langsung mengingat sabda Rasulullah kepada Ammar, engkau akan dibunuh oleh orang yang melampaui batas. Seandainya Ammar terbunuh di peperangan yang disertai Tolha ini, ia termasuk golongan orang yang melampaui batas. Tolha dan Zubair menarik diri dari pertempuran, namun harus membayar harga penarikan diri ini dengan nyawa mereka. Sebuah panah mengenainya dan berakhir pada kematian Tolha. Begitulah kisah Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Keistimewaan Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu adalah sebagai berikut. Yang pertama, termasuk golongan orang pertama yang memeluk Islam. Yang kedua, kepribadiannya pemurah, dermawan, dan baik hati. Yang ketiga, syahid yang hidup. Yang keempat, merupakan kesatria perang Uhud. Yang kelima, mendapati julukan burung elang dari Uhud.
Semoga kita dapat mengambil pelajaran atas sifat-sifat Tolha radhiyallahu anhu, atas sifat kedermawanan dan kesatrianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.